يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka buku kita halaman 266. Insyaallah kita akan mempelajari Fahmun Nas. Mari sebelumnya kita membaca dan memahami terlebih dahulu kosakata di bagian atas. Naam, bismillah. Ibil, onta. Harir, sutra. Suf, wool, dari bulu domba. Naqs, naqs artinya kurang. Qama, berdiri. Inab, anggur. Fahmun nas. Awalan, da' alamata sawabin aw khata'. Kita akan membaca teks, kemudian kita tandai sawab, benar, atau khata', salah. Awalan, kanat rihlatus syita ilal Yaman. Rihlah artinya perjalanan, asyita musim dingin, ilal Yaman. Benar atau tidak, di musim dingin kaum Quraisy berdagang atau berpergian untuk berdagang ke Yaman. Benar atau tidak? Silakan dicari informasinya. Thaniyan, kanat rihlatus syita ila Makkah. Benar atau tidak? Kanat ini artinya dulu atau saat itu ya. Kemudian thalithan, Rabbul baiti huwallah. Al-bait maksudnya adalah Masjidil Haram. Rabbul bait huwallah. Benar atau tidak? Kemudian yang keempat, Rabbul ibili at'ama ahla Makkah. Kata Rabb di nomor 3 artinya Tuhan yang memiliki al-bait. Kalau di nomor 4 ini artinya tuan, yakni maksudnya pemilik atau yang punya ibil. Yang punya ibil. Siapakah yang punya ibil yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Nabi punya julukan Rabbul Ibil, yaitu tuannya unta, disebabkan beliau memiliki unta yang sangat banyak sekali. Dan saat itu untanya diambil oleh Abraha. Kemudian beliau mengatakan, Ana Rabbul Ibil, saya adalah tuan dari onta-onta yang Anda curi. Walil baiti Rabbun Yahmi, sementara Ka'bah dan Masjidil Haram ada Tuhannya sendiri yang akan menjaganya. Beliau mengatakan, walil baiti, adapun untuk rumah Allah, yakni untuk Masjidil Haram dan Ka'bah, walil baiti Rabbun, ada Tuhannya tersendiri, Yahmi, yang akan menjaganya, yakni dia maksud Allah. Sedangkan kata-kata Abdul Muttalib, Ana Rabbul Ibil, saya tuannya unta, yakni maksudnya beliau pemilik unta, sehingga beliau dijuluki Rabbul Ibil. Rabbul Ibili at'ama ahla Makkah. At'ama, memberi makan. Ya, benar atau tidak? Rabbul Ibili at'ama ahla Makkah. Apakah benar dia yang memberi makan seluruh penduduk Makkah? Dia memberikan rizki, makanan kepada seluruh penduduk Makkah, benar atau tidak? Ya, silakan dicek. Kemudian Allahu at'ama ahla Makkah. Allah at'ama ahla Makkah. Benar atau tidak? Silakan. Kemudian yang keenam, sadisan, Quraisyun qabilatun fil Madinah. Quraisy, qabilah atau kabilah fil Madinah. Benar atau tidak? Sabi'an, ahlu Quraisy ahlu tijarah. Ahlu Quraisy ahlu tijarah. Tijarah adalah perniagaan, jual beli. Thaminan, yang kedelapan, Asyamu janubu Makkah. Asyam, yakni Syria atau Palestina, berada di Janub. Janub adalah selatan, di bawah Makkah. Benar atau tidak? Kemudian 9, Tasi'an, Al-Yamanu syamalu Makkah.
Al-Yaman syamalu Makkah. Yaman, negara Yaman, syamal artinya utara, berada di utara Makkah. Benar atau tidak? Silakan lihat di peta. Kemudian ashiran, yang ke-10, kana fi Makkah naqsun fit ta'am. Kana fi Makkah, kana waktu itu atau zaman itu, fi Makkah naqsun. Naqsun kita tahu artinya fit ta'am. At-ta'am artinya makanan. Apakah benar pernah penduduk Makkah kekurangan makanan? Jawabannya benar. Ya, ini anak kasih jawaban benar. Mereka dulu tidak aman awalnya, mereka juga tidak terpenuhi makanan secara baik. Kemudian Allah lah yang memberikan mereka keamanan, memberikan mereka makan. Di antara caranya atau di antara hikmah Allah memberikan mereka rizki makanan dan kemudahan ekonomi mereka adalah dengan rihlata asyita wa rihlata as-saif. Mereka berniaga berdagang di waktu syita dan di waktu as-saif. Naam, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. ثانيا قسم هذه الكلمات إلى 4 مجموعات. Seperti biasa kita akan mengelompokkan kata-kata ini menjadi 4 kelompok. Satu kelompok isinya 3. Ada saif, ada qutun, ada himar, ada syamal, ada suf, ada syita. Ada harir, ada al-janub, ada syarq, ada baqarah, ada rabi', ada dhi'b. Ya, ini ada kelompok-kelompok. Ada pengelompokan tentang cuaca, ada juga pengelompokan tentang hewan, ada juga pengelompokan tentang bahan kain, ya. Ada juga pengelompokan tentang arah. Ada pengelompokan tentang arah. Barat, timur, utara, selatan, tentang arah. Baik, selesai bagian kedua. Barakallahu fikum. Bagian ketiga, ikhtaril kalimatal munasibata litta'rif. Kita diminta untuk memilih apakah kolom sebelah kanan atau sebelah kiri. Pilihan kita ini tergantung dengan kalimat yang ada di kolom sebelah paling kanan. Awalan, yadhharu fis saif. Yadhharu fis saif. Yadhhar, yakni muncul, timbul gitu ya, nampak ya, atau tumbuh gitu ya. Yadhharu fis saif. As-saif adalah musim. Musim apa dia? Silakan dicari kosakata saif. Rihlatas syita'i was saif. Saif. Muncul di saat saif. Buah apakah itu? Apakah dia tamar atau burtuqal? Nah, thaniyan yalbasu fis syita'. Yalbas dipakai atau dia memakai fis syita'. Apakah itu harir atau suf? Kemudian thalithan nas'aluhu kulla waqtin. Nas'alu kami memintanya, memohon kepadanya, kepada Allah, kulla waqt, setiap waktu, kulla waqt. Siapakah itu? Insan atau al-mujib. Al-mujib ini salah satu dari asmaul husna. Yang keempat, rabi'an yas'aluna kulla waqtin. Yaitu artinya yas'alu, meminta, na, kepada kita. Jadi selalu minta kepada kita kulla waqtin. Siapakah itu? Apakah al-qadir ataukah al-ins ataukah ins? Ins dengan insan artinya sama. Ya, ins artinya insan. Siapa yang selalu minta-minta kepada kita setiap waktu? Apakah al-qadir? Ini salah satu dari nama Allah Asmaul Husna. Apakah ins? Selanjutnya, kelima. Khamisan, fauqal ardi al-hawa'u al-yawmu. Fauqa. Fauq. Artinya apa fauq? Fauqal ard, hawa atau al-yawm. Sadisan, fauqas sama. As-sama, kita tahu artinya fauq. Kita tahu artinya fauqas sama al-arshu atau jabal. Kemudian sabi'an, nubsiru biha. Nubsiru, absara yubsiru, melihat. Biha, dengannya. Dengannya kita bisa melihat. Apa itu? Ainun atau yadun. Kemudian thaminan nasma'u biha. Nasma'u yaitu kita mendengar dengannya. Apa itu? Anfun atau udhunun. Nah, silakan. Tasi'an naktubu biha. Naktubu, kataba, yaktubu, menulis. Biha, apa itu? Kitabun atau yadun.
Ashiran naktubu bihi. Ya, sama naktub juga bihi dengannya, yaitu apa? Qalam atau sa'ah. Kalau ditanya di sini kenapa biha, naktubu biha, kenapa ha? Karena jawabannya harus muannas. Jadi di sini muannas. Naktubu bihi, kenapa hi? Jawabannya harus mudzakkar. Jadi di sini mudzakkar. Muannas yakni muannas, gender feminim. Mudzakkar bihi adalah gender maskulin. Semua anggota tubuh itu muannas. Anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan muannas. Mata muannas, telinga muannas, kemudian tangan muannas. Ya, makanya di sini nubsiru biha menggunakan ha karena muannas. Nasma'u biha menggunakan ha karena muannas. Tamam? Di sini juga naktubu biha karena muannas. Kita menulis dengan sesuatu itu muannas. Kita melihat dengan sesuatu itu adalah muannas. Kita mendengar dengan suatu indra itu, indra tersebut statusnya adalah muannas. Sedangkan nomor 10, naktubu bihi, kita menulis dengan benda, satu benda itu mudzakkar. Silakan pilih qalam atau sa'ah. 11, 11, ya'kuluhul insan. Ya'kulu artinya memakan. Akala ya'kulu. Hu memakannya. Siapa? Al-insan. Al-insan manusia memakannya. Apa itu? Inabun au qasrun. Inab atau qasr. Silakan dicari maknanya. Tsani asyar 12, ya'kuluhu al-hayawan. Sekarang yang dimakan oleh hewan. Ushbun atau babun. Silakan dipilih. Tsalits asyar 13, yuhibbuhun nas. Yuhibbu artinya mencintai. Yuhibbuhu an-nas yakni manusia mencintainya. Apa itu? As-sidqu atau an-nifaqu. Silakan cari arti as-sidqu dan arti an-nifaq. An-nifaq. Nifaq. Kemudian 14, rabi' asyar, yakrahuhun nasu. Yakrahu lawan dari yuhibbu. Ya, yakrahuhun nas, yakni yang manusia itu membencinya. Apa itu? Al-ilmu atau al-kadzibu. Silakan dipilih. 15, khamis asyar, yarana wala narahu. Yara dari kata ra'a, yara artinya melihat. Yarana dia melihat kita. Wala narahu dan kita tidak melihatnya. Siapakah itu? Syaitan atau makhluk. Kemudian 16, sadis asyar, narahu, ya, narahu wa yarana. Siapakah itu? Narahu, nahnu narahu wa huwa yarana. Siapakah itu? Insan atau nadharah. Silakan dicari arti nadharah. Nadharah. Kami kasih artinya. Nadharah artinya adalah kacamata. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita akan membaca tasrif. Nah, zahara yadhharu zuhur. Zahara yadhharu zuhur. Zahara artinya sudah nampak. Fi'il madhi sudah nampak. Yadhharu fi'il mudhari nampak. Zuhur masdar atau proses nampak. Yang kedua, absara yubsiru ibsar. Absara yubsiru ibsar. Absara yubsiru. Absara fi'il madhi artinya sudah melihat. Yubsiru fi'il mudhari melihat. Ibsar masdar penglihatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan dan Allah ridai. Allah berkahkan, Allah lapangkan dada kita dan Allah masukkan ilmu bahasa Arab ini, khususnya kosakata Al-Quran dan bahasa Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin.